warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman ya karim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di awal majelis ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Semoga zikir lisan ini mengantarkan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, yang bersyukur. Hidup hendaknya di hati kita ini ingatan tentang siapa kita, ingatan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ingatan tentang penyayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dengan ingatan tersebut kita terdorong dalam setiap keadaan untuk senantiasa dan selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam kesulitan kita. Semoga harapan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita doakan semoga Allah panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga lisan yang berselawat ini juga memandu kita kepada kecintaan yang sesungguhnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kecintaan kita kepada Nabi, bergetar hati kita ketika berselawat, menetes air mata kita ketika kita berselawat, tetapi tidak menghentikan kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang dan dibenci oleh Nabi SAW. Tidak membuat kita untuk mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Apalah hatinya, hati yang bergetar, air mata yang menetes di pipi kita ketika kita berselawat. Ternyata di balik itu semua tidak sedikit pun kita mengindahkan wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan di awal kajian ini perkenalan, walaupun sudah dikenalkan lewat pengumuman. Kalau nama Rahmatul Hidayat, asal Padang Jopang, Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota, atau lebih mudahnya Payakumbuh. Dan selesai SD, belajar mondok nyantri di pesantren Al-Furqan Pekanbaru 7 tahun. Alhamdulillah setelah itu
kuliah di Libya setengah tahun dan di Madinah 5 tahun, dan kemudian dilanjutkan mengajar di pesantren Fajar Hidayah Banda Aceh khusus untuk korban tsunami 2005 sampai 2011, dan 2011 sampai 2014 di Al-Bayyinah, pesantren juga baru di Pekanbaru, dan akhirnya 2015 sudah mantap untuk menetap di kampung, juga mengasuh pesantren Fajar Hidayah. Jadi selepas SD sampai sekarang nyantri Bapak Ibu. Maka pembahasan kajian kita ini bisa kita namakan silsilah parenting atau silsilah atau seri pembahasan keluarga. Dan tentu pembahasan keluarga pembahasan yang sangat luas sekali. Gak mungkin kita singgung dalam satu pertemuan ini semuanya, tidak mungkin sama sekali. Kalaupun kita memilih satu pembahasan, satu topik pembahasan berkaitan parenting ini, itu pun bukan berarti sudah segala-galanya. Itu juga adalah sesuatu yang kita anggap penting dikarenakan syariat telah mengaturnya. Jadi untuk memperkecil, kalau kekeluargaan saja ini banyak luas sekali. Nanti kita keluar dari sini juga bingung juga apa yang kita simpulkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita malam hari ini membahas tentang kiat menjadi orang tua yang berhasil. Bagaimanakah kita sebagai orang tua yang dianugerahi Allah Subhanahu wa taala anak laki-laki atau perempuan menjadi seorang yang berhasil. Keberhasilan orang tua dalam mendidik anak adalah suatu hal yang dibutuhkan. Mungkin kita orang tua jarang sekali menyebut-nyebut betapa besarnya harapan kita kepada anak kita. Dan juga banyak terjadi di sekitar kita orang tua di masa-masa senjanya, di saat-saat ketuaan mulai menyapa dengan uban yang mulai banyak, kulit yang mulai keriput, di tengah ekonomi yang mapan tetapi wajah tetap suram. Kenapa? Ada yang hilang di situ. Di antara yang hilang tersebut adalah keberhasilannya dalam mendidik anaknya. Maka bagaimanakah caranya? Apa yang harus kita perhatikan ketika keberhasilan orang tua dalam mendidik anak adalah suatu kebutuhan kita orang tua? Maka ini tentu satu hal yang penting kita bahas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka poin pertama dari pembahasan kiat menjadi orang tua yang berhasil adalah yaitu hendaknya kita sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, di tengah impian kita, harapan kita kepada buah hati kita, dia buah hati kita. Ya, dia buah hati kita, ya. Itu menjadi suatu hal yang betul-betul menenangkan jiwa kita, hati kita. Maka perlu kita sebagai orang tua pertama kali menyepakati dan memahami keberhasilan itu sendiri.
Apa yang kita pahami, yakini tentang keberhasilan? Karena tidak ada satupun orang tua kecuali dia akan berjuang untuk keberhasilan anaknya. Dan masing-masing kita memiliki keragaman di dalam mengartikan keberhasilan. Apabila kita salah dalam mendefinisikan, mengartikan keberhasilan, maka disitulah awal kesalahan kita. Apabila pengertian kita sebagai ayah dan sebagai ibu dari si anak tentang keberhasilan itu benar, insya Allah benarlah langkah kita. Ini adalah poin pertama yang harus kita jawab. Dikarenakan dari dasar inilah kita akan berjalan. Tanpa kita sadari, hati kita menyatakan ini adalah satu hal yang penting untuk dilakukan. Kenapa? Ini adalah satu hal yang akan membuat anak kita berhasil. Orang tua akan melakukan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa arti keberhasilan kita sebagai orang tua? Dan apa pula arti keberhasilan untuk anak-anak kita nantinya? Kita ingin jadi orang tua yang berhasil, kita ingin anak-anak kita berhasil, maka pahami terlebih dahulu apa makna keberhasilan. Banyak orang-orang yang merasa atau dilabeli sebagai orang tua yang berhasil. Dikarenakan apa? Dikarenakan anaknya ada 5, setiap anaknya sudah punya rumah, setiap anaknya punya 5 hektar kapling sawit, setiap anaknya punya mobil, punya penghasilan yang hebat, dan mereka sejahtera. Ada pula orang tua, sakit terberat yang dialaminya di masa tuanya adalah yaitu beban pikiran yang menghukumi dia adalah orang tua yang gagal. Dia merasa dia sebagai suami atau dia sebagai istri adalah orang yang gagal. Bagaimana dia dikatakan gagal? Di saat tenaganya mulai melemah, di saat dia tidak bisa bergerak seperti sewaktu dia masih muda, di saat-saat seperti itu dia dapati anak-anaknya tidak ada satupun anaknya yang bisa dia belikan 1 kapling tanah. Semuanya hidup dalam kondisi yang miskin. Rumah yang ditempatinya pun juga adalah rumah kontrakan. Alangkah malangnya si ayah dirasa ajal sudah dekat, ditatapnya anak-anaknya hidup dalam kekurangan. Ya, tidak ada ketika nanti ajal datang menjemputnya sesuatu yang akan disyukuri oleh anaknya. Disyukuri bahwasanya ayahnya dulu begini, ibunya dulu begitu. Bahkan keadaan kesehatan pun juga makin merosot, makin parah. Kenapa? Beban pikiran sebagai orang tua yang gagal. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat penting kita memahami keberhasilan. Karena kalau kita sudah memiliki pengertian keberhasilan yang benar, maka kita akan berencana berbuat menuju tujuan tersebut. Kita akan menuju ke situ. Kapan? Ketika sudah menentukan arti keberhasilan. Dan pastinya kita telah menyatakan dan menempatkan keberhasilan dalam diri kita masing-masing. Semua kita memiliki definisi keberhasilan itu, walaupun tidak kita ucapkan. Dan itulah yang kita lakukan kepada anak-anak kita. Ya, anak-anak kita menjalani hari-harinya sesuai dengan definisi keberhasilan orang tua. Maka sebagai seorang pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberhasilan itu adalah ketika seorang anak
madu lah tu puasa dah. Mah kopi ke madu dah. Nak apa teh? Jadi madu lah dah. Jadi Kopi jemaah. Dah. makasih Pak. Nah. Ini Masya Allah nih, ketahuan Ustadz suka ngopi. Langsung 2 gelas. Nah. Kita bisa ambil pesan keberhasilan ini dalam wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu disampaikannya kepada Abdullah ibn Abbas yang masih dalam usia anak-anak, tapi dia mulai mengerti apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Dipanggil Abdullah ibn Abbas oleh dia. Berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya gulam, ya gulam." Gulam itu adalah panggilan sayang untuk anak yang masih kecil. Kalau di kampung kita macam-macam panggilan sayang tadi. Kalau di Yuang, ngomong ke siapa Yuang? Kalau di kampung Jawa Tole mungkin Le, mungkin macam-macam. Dalam bahasa Arabnya ya gulam. Siapa yang berkata ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jagalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yahfazka. Allah akan jaga dirimu. Allah akan jaga masa depanmu. Allah akan jaga tubuhmu. Allah akan jaga cita-cita. Allah akan jaga hartamu. Allah akan jaga kehormatan. Ihfazillah. Lakukan ini. Jagalah perintah-perintah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Hai gulam, jagalah perintah-perintah Allah Subhanahu. Lakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan dirimu dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tajidhu tujahak. Maka apapun kesulitanmu, kamu akan dapati Allah adalah yang selalu memperhatikan. Idza sa'alta fas'alillah. Apapun yang ingin kamu mohonkan dalam kehidupan ini, mohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mohonkan kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bercita-citalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap dan bercita-cita dengan uang yang ada di dompet orang tua. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila ujian yang kamu alami adalah satu hal yang sangat berat sekali, dan kamu ingin minta tolong dalam ujian yang kamu alami, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apakah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Wa'lam annal ummata. Hai gulam, ketahuilah, andaikan umat ini, seluruh manusia yang ada di sekitarmu bersatu ala ayanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allah lak. Mereka ingin menjadikanmu sosok yang hebat, memberikanmu sesuatu yang luar biasa. Hai gulam, kalau seandainya saja Allah tidak berkehendak engkau mendapatkan itu, maka tidak ada satupun orang yang bisa memberikannya kepadamu. Itulah maha hebatnya Allah. Dan begitu pula sebaliknya, kalau umat manusia di sekitarmu bersatu padu untuk mencelakaimu, dan engkau berada di atas ketakwaan, engkau berada di atas kebenaran, engkau berada di atas syariat Allah, engkau berada di jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah, mereka tidak akan bisa berbuat mencelakaimu, kecuali itu adalah satu hal yang sudah Allah tetapkan. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis lain berwasiat, ittaqillaha haitsu ma kunt.
Umatku, dimanapun kamu berada, apapun keadaanmu, maka hal yang harus kamu pertahankan, pegang dan perhatikan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Andaikan dirimu tergelincir dalam dosa dan maksiat, jangan berlarut-larut mengingat dosa dan maksiat tersebut. Segera ikuti maksiat itu dengan kebaikan-kebaikan yang bisa engkau lakukan. InsyaAllah kebaikan tersebut akan menghapus dosa dan kesalahan yang telah engkau lakukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Gaulilah manusia. Manusia apakah dia baik, apakah dia jahat, apakah dia miskin, ataukah dia kaya, apakah dia orang berpengaruh atau orang yang tidak dikenal sama sekali. Siapapun dia, selama dia seorang manusia, maka engkau sebagai pengikut Nabi Muhammad, engkau sebagai seorang muslim, gauli mereka dengan baik. Di awal hadis ini Rasulullah mengingat, ittaqillaha haitsu ma kunta. Kalau seandainya ketakwaan ada sesuatu yang melekat pada dirimu, tidak usah khawatirkan terhadap berbagai macam bentuk kesulitan yang sedang melilit di sekitarmu. Jangan cemaskan. Kenapa? Ketakwaan adalah keberhasilan. Ketakwaan adalah situasi, kondisi seseorang itu akan melewati semua ujian Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Jadi kalau kita orang tua ingin berhasil anaknya, seorang ayah ingin anaknya berhasil, ibu ingin anaknya berhasil, maka yang perlu diperjuangkan dalam mendidik anaknya adalah yaitu pastikan anak kita tumbuh menuju ketakwaan. Dia harus menjadi seorang yang takwa di saat nanti dia sudah balik. Ada nilai ketakwaan yang tumbuh pada anak kita. Apabila ketakwaan hilang dari seorang hamba, hilang dari seorang manusia, maka tidak ada dunia melekat pada dirinya yang bisa dipuji. Apa yang mau dipuji pada dirinya? Hartanya. Harta apa yang berkah pada seseorang ketika ketakwaan hilang dari hidupnya? Bagaimana dia memperoleh hartanya? Apakah ada seseorang yang akan memilah cara mendapatkan harta ketika dia tidak bertakwa? Apakah pangkat dan jabatan yang dicapainya adalah suatu hal yang bisa dipuji ketika dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan sodorkan, unggukkan dunia kepada anak kita dikarenakan kita ingin anak kita nanti sukses, anak kita besar. Kita tidak ingin anak kita susah, kita tidak ingin anak kita menderita. Kita tidak ingin anak kita merasakan kesulitan. Lalu kemudian kita tumpukan harta demi masa depannya. Jangan berikan harta pada anak kita di saat ketakwaan sesuatu hal yang tidak tumbuh dalam dirinya. Memberikan dunia kepada anak yang tidak memiliki ketakwaan sama saja memberikan api kepada anak kecil. Api itu akan membakar orang-orang di sekitar. Maka ketakwaan adalah sesuatu yang harus ada pada anak kita, yang harus kita perjuangkan. Perjuangkanlah bagaimana anak kita nantinya tumbuh menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat. Ya, apapun yang kita perjuangkan dan prioritaskan, maka perhatikan bagaimana anak kita tumbuh menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keberhasilan tanpa ketakwaan. Ketika Nabi Yusuf ditanya oleh saudara-saudaranya, di saat mereka tersadar bahwasanya raja yang hebat, yang gagah, yang tampan ini adalah saudara mereka yang dahulunya mereka buang, mereka bertanya kepada Yusuf, "Qalu anta Yusuf?" Hai Yusuf, benarkah engkau Yusuf? Bagaimana engkau bisa seperti ini?
dengan situasi engkau telah dicampakkan, ditempatkan di suatu sumur yang tidak ada airnya, yang tidak akan disinggahi oleh orang, dalam keadaan terbuang. Logika manusia akan mengatakan engkau pasti akan mati. Lalu kemudian mengalami perjalanan yang hebat di masa-masa pertumbuhannya, menjelang menjadi seorang raja, dijual belikan di pasar budak, dipenjara sekian lamanya, dipenjara. Apa kata Nabi Yusuf ketika ditanya oleh saudaranya? Qalu anta Yusuf, qala ana Yusuf, wa hadha akhi. Benar, saudaraku, saya adalah Yusuf, dan ini adalah Bunyamin, saudaraku. Qad manna Allahu alaina, sungguh Allah Maha Penyayang. Masya Allah. Ya. Allah pertemukan Nabi Yusuf yang dengan saudaranya yang telah mencampakkan dia, dan Nabi Yusuf ingat semua apa yang mereka lakukan kepadanya. Tidak ada yang Nabi Yusuf lupa. Bagaimana mereka awalnya ingin membunuhnya dan kemudian mencampakkannya ke sumur, Nabi Yusuf tidak lupa sama sekali. Ya. Dan ketika itu Yusuf berkata kepada saudaranya, saudaraku, innahu, sesungguhnya, man yattaqi, siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci keberhasilan Nabi Yusuf. Innahu man yattaqi wa yasbir. Siapa yang bertakwa kepada Allah dan kemudian juga diikuti oleh sabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyiakan kebaikan orang-orang yang telah berbuat baik. Allah akan memberikan balasan pertolongannya kepada orang-orang yang bertakwa dan sabar. Maka kita ingat Nabi Ibrahim. Apa yang membuat Nabi Ibrahim menikah dengan ibunya Nabi Ismail? Dikatakan Sarah, istrinya yang pertama, tidak memiliki keturunan. Tidak memiliki keturunan, sehingga akhirnya menikahlah Nabi Ibrahim dengan Hajar. Lahirlah dari pernikahan Nabi Ibrahim dengan Hajar, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Kaum muslimin dan muslimat, coba kita merenung sejenak. Ya. Sekian tahun pernikahan dan berharap anak, tidak dapat anak. Lalu kemudian menikah lagi, dapat anak, dan mereka beri nama Ismail. Apa perasaan Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah? Nabi Ibrahim Nabi Allah, dan dia juga manusia. Ya. Tidak terkirakan betapa bahagianya Nabi Ibrahim dengan kelahiran anaknya Nabi Ismail alaihi wassalam. Ya. Dan di saat keharuannya dengan kelahiran anaknya, tibalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tibalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang hebat, yaitu apa? Mengantarkan Hajar dan Nabi Ismail ke suatu lembah dan meninggalkannya di situ yang dikenal dengan lembah kota Makkah saat ini. Seperti apakah kota Makkah itu? Situasi kota Makkah saat itu bisa kita pahami dari munajat Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim sampai di lembah kota Makkah itu seperti kuali, Bapak Ibu, yang mendaki bukit batu dulu, turun, ada lembah di situ. Disitulah kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail anak, masih menangis, masih menyusu itu Nabi Ismail alaihi salam. Ya, masih menyusu. Kita kalau punya anak, ingat aja bagaimana kita, andaikan itu terjadi dengan kita. Dan setelah diletakkan anaknya, istrinya juga sudah ditunjukkan tempat dia untuk tinggal di situ, Nabi Ibrahim memutar badannya. Nabi Ibrahim memutar badannya, mulai meninggalkan mereka berdua. Ditanya-tanya oleh Hajar, ila man taraktana ya Ibrahim. Hai Ibrahim, suamiku, engkau akan pergi. Kepada siapa engkau tinggalkan kami di sini? Ila man taraktana ya Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak sedikit pun dia
berhenti melangkah, dan tidak sedikit pun dia menoleh ke belakang, tidak sama sekali. Dia jalan terus dan diam saja. Sampai kemudian Hajar bertanya, "Ya Ibrahim, hai Ibrahim suamiku, Allahul ladzi amaraka bihadza? Apakah yang engkau lakukan kepada kami saat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala?" Nabi Ibrahim menganggukkan kepalanya dan kemudian terus mendaki Jabal Abi Qubais, dan begitu dia sudah sampai pada puncak dan mulai menurun lagi, tidak tampak lagi bayang Siti Hajar dan anaknya, tidak tahan dirinya lagi membendung rasa sedihnya, dia obat rasa sedihnya dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa munajatnya? Rabbi, ya Rabbku, inni askantu min dzurriyyati, sesungguhnya aku telah menempatkan di antara keluargaku biwadin, di suatu lembah. Seperti apakah lembah itu? Ghairi dzi zar'in, tidak ada tumbuhan di situ ya Allah. Tidak ada tumbuhan, tidak ada tanaman. Yang ada hanyalah bebatuan, pasir. Enggak ada air sama sekali. Mereka akan kehabisan air. Namun ini adalah bentuk ketakwaan Nabi Ibrahim. Ketika ketakwaan ada sesuatu yang dia perjuangkan dan dia kedepankan, dia tahu bahwasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak terbatas sama sekali. Allah Maha Kuasa. Maka dalam ayat tersebut Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara munajatnya adalah warzuqhum minas samarat. Ya Allah, berilah rezeki mereka buah-buahan. Batangnya enggak ada, yang dimintakan adalah buah-buahan untuk kebutuhan anaknya. Maka kenapa ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Dia ingin anaknya berhasil. Dia ingin anaknya bahagia. Dia ingin keluarganya selamat, sukses dunia dan akhirat. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memaknai keberhasilan dengan ketakwaan adalah langkah pertama untuk kita bisa berhasil. Apabila ketakwaan kita kesampingkan dan digantikan oleh dunia dan apapun yang ada pada dunia, ya, itu dikesampingkan semuanya, maka segeralah kita berbenah dari cara pandang kita, ya, dan betulkan sudut pandang keberhasilan kita, dan lihat nilai-nilai ketakwaan apa saja yang mulai kita tanamkan, kita berikan kepada anak-anak kita. Ini adalah poin yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, apa yang perlu kita perhatikan? Memahami dan mengetahui cara atau peran kita sebagai orang tua dalam menyiapkan anak kita menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana peran kita? Apa yang harus kita lakukan sebagai ayah, sebagai ibu, setelah kita meyakini bahwasanya ketakwaan adalah sesuatu yang akan menentukan apakah anak kita berhasil atau tidak? Maka bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan, ya, agar anak kita nanti tumbuh menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam hal ini mungkin kita berpikir bahwasanya pendidikan anak kita adalah suatu hal yang prioritasnya. Kita harus menempatkan anak kita pada pendidikan yang dididik oleh orang-orang yang mengenalkan akidah, mengenalkan akhlak, mengenalkan fikih kepada anak-anak kita. Itu sudut pandang kita umumnya orang tua. Dan itu adalah pandangan yang betul. Tapi yang sering dilupakan oleh orang tua
adalah ketika pendidikan adalah satu hal yang sangat penting untuk menyiapkan anak kita tumbuh menjadi seorang bertakwa, maka hal yang harus kita pahami adalah pendidik yang paling besar pengaruhnya pada anak kita siapa? Adalah kita orang tua. Bapak-bapak, ibu-ibu adalah pendidik yang berada pada barisan terdepan dalam mendidik anak-anak kita. Oleh karena itu, kalau kita berharap dengan segala yang kita lakukan anak kita tumbuh menjadi seorang yang bertakwa, jangan kita lupa, jangan kita lalai. Pemeran utama di dalam usaha itu adalah kita orang tua. Keteladanan orang tua di dalam ketakwaan adalah sebagai kunci yang utamanya. Apabila ini tidak dibuka, ya, keteladanan dari orang tua itu satu hal yang hilang, maka jangan kita merasa sudah berhasil dalam mendidik anak-anak kita dikarenakan dia sudah diantarkan ke sebuah pesantren, sudah dididik di sebuah sekolah, di situ dia hafal Quran, di situ dia hafal hadis, dan dia sudah selesai. Benar, alhamdulillah. Kalau itu dilakukan, alhamdulillah. Anak kita juga sudah belajar yang luar biasa, itu sudah tepat. Tapi kesalahan kita dalam perilaku kita, kesalahan seorang ayah dalam kebiasaannya, kesalahan seorang ibu dalam kebiasaannya, juga sedang mendidik anak-anaknya. Di sekolah anak-anak diajarkan untuk senantiasa sholat 5 waktu berjamaah, berzikir sesudah sholat, melakukan sholat sunat, tidak melakukan laknat kepada teman-temannya, dididik demikian. Tetapi di rumah dia dapati ayahnya adalah orang yang tidak bisa terpanggil sekalipun oleh suara adzan. Di pagi hari ada sekali-sekali ayahnya membangunkan, tapi hanya sekedar untuk mengingatkan, "Hai anak, pergilah sholat. Gurumu sudah menunggu di masjid. Jangan besok ayah dipanggil lagi oleh gurumu gara-gara kamu enggak hadir. Malu ayah." Paham? Paham ayah. Pergi si anak. Ayah langsung tidur lagi. Ya, tidurnya si ayah adalah sebuah pesan kepada anak. Kalau kami masih takut dengan ayahmu, maka sholatlah. Nanti kalau kamu sudah tidak takut lagi, maka silakan kamu sholat atau tidak sholat. Ya. Oh, orang tua marah luar biasa melihat anaknya waktu demi waktu dengan HP, waktu dengan HP. Di sekolahnya sudah diingatkan untuk mengatur penggunaan HP, gadget. Jangan sampai terlalu longgar dalam bermain gadget. Orang tua marah. Istri yang juga mendapatkan surat juga ikut memarahi si anak. Tetapi wahai bapak dan ibu, coba tanya diri kita sebagai orang tua. Berapakah waktu kita bercerita dengan anak dan berapakah waktu kita dengan gadget kita? Kenapa kita berharap anak kita bisa membatasi dirinya dengan gadget, sedangkan kita orang tua di hadapan mereka sedang mempertontonkan suatu kebiasaan yang tidak bisa dihentikan dengan gadget. Dia duduk di hadapan kita, bercerita dengan kita nggak dengar sama sekali, tangan kita masih sibuk dengan benda ini. Maka bisa saja kegagalan anak menerapkan ilmu yang mereka dapatkan di tempat mereka belajar seperti sekolah dan lain dikarenakan perusak pendidikan mereka yang dikomandoi langsung oleh orang tua. Kita ajarkan anak kita berkata sopan santun, tapi bapak ibu selalu mempertontonkan pertengkaran di depan anak-anak.
Suami memanggil istri dengan kasar, istri pun juga membalas dengan kasar. Lalu kemudian kita berharap anak kita menjadi anak yang santun. Apa susahnya kita masuk ke kamar, lalu kemudian ya, bercerita dengan istri? Ada masalah yang harus kita selesaikan. Hindari kita berdebat di depan anak-anak kita, agar mereka selalu memiliki rasa respek dan perhatian kepada orang tuanya. Ini tidak. Ya. Suami marah sama istri, apa kekurangan istri, langsung disemprotkan, ya, dikeluarkan di depan anaknya menyaksikan itu semuanya. Dan istri pun demikian pula. Laki-laki macam apa pula kau? Kata. Akhirnya, ya, pendidikan tadi sedang berperang pada anak-anak kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua manusia yang terlahir ke muka bumi ini, Allah tetapkan mereka terlahir dalam keadaan suci. Ya. Belum ada yang lahir itu memikul dosa, belum ada sama sekali. Walaupun orang tuanya pezina, dia tidak terlahir dengan kondisi memikul dosa berzina. Ya, dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala mereka semuanya. Dan ketika mereka mulai tumbuh besar, terjadi perubahan pada diri mereka, ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang jahat, ada yang baik, ya. Maka dalam perubahan tumbuhnya seorang manusia dari kecil menjadi besar, siapakah yang paling bertanggung jawab dengan perubahan tersebut? Kata Rasulullah, fa'abawah, maka orang tualah yang bertanggung jawab, yuhawidanihi, menjadikan anaknya seorang Yahudi atau berperilaku seperti Yahudi, wa yunassiranihi, menjadikan anaknya berperilaku seperti Nasrani atau menjadi Nasrani, wa yumajjisani, menjadikan anaknya seperti seorang majusi. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah kisahkan dalam Al-Qur'an sebuah keluarga yang soleh. Dan Allah jadikan nama surat itu, ya, Allah jadikan nama kepala keluarga ini menjadi salah satu nama surat Al-Qur'an, yaitu Luqman Al-Hakim. Kenapa? Dikarenakan dia memiliki keteladanan yang mulia dalam memerankan dirinya sebagai seorang ayah. Siapakah Luqman Al-Hakim? Apakah dia seorang dari keturunan bangsawan, seorang keturunan yang kaya raya, seorang yang begitu mulianya dia dan dipuji oleh Allah dan ditetapkan namanya sebagai nama salah satu surat? Apa yang ada pada Luqman Al-Hakim ini? Maka Luqman Al-Hakim itu siapa? Luqman Al-Hakim adalah seorang Buddha yang berkulit kelam, yang tidak merdeka untuk dirinya sendiri, yang hidup dalam kemiskinan, ya, hidup dalam kemiskinan. Tidak ada kemegahan dunia sedikit pun pada diri Luqman Al-Hakim, tidak ada sama sekali. Tidak ada dunianya yang bisa dipuji Luqman Al-Hakim, tidak ada sama sekali. Apa normalnya kondisi hidup seorang yang miskin? Setelah saya makan pagi, dia harus pikirkan nanti makan siang apa yang akan dimakan. Setelah saya makan siang, nanti dia pikirkan lagi apa yang akan dia makan nanti malam. Anaknya harus makan, istrinya juga demikian, keluarganya harus dia nafkahi. Di tengah beban kehidupan seorang yang miskin, Luqman Al-Hakim, ya, menjalankan perannya yang hebat sebagai seorang ayah dalam mendidik anak-anaknya. Ya, kemiskinan tidak membuat dia lupa untuk mendidik anak-anaknya. Kemiskinan tidak membuat dia lupa untuk berkomunikasi dengan anaknya, bercerita dengan anak-anaknya, berdialog dengan anak-anaknya. Kenapa?
dialog ayah atau dialog ibu dengan anaknya adalah dialog yang penuh dengan emosional. Dialog yang banyak menyisakan pesan-pesan untuk anaknya. Yang hari ini banyak dicampakkan oleh orang tua kepada sekolah. Orang tua kebanyakan saat ini merasa perannya itu sudah cukup, sudah maksimal dengan memberikan belanja. Orang beri 5.000, dia bisa beli 50.000. Orang anaknya pergi jalan kaki, dia anaknya pergi naik mobil. Ya. Orang antarkan makan untuk anaknya, dia antarkan makan untuk satu kelas. Kenapa? Karena dia merasa mampu dan merasa itu semua sudah cukup dan sudah selesai. Tidak. Itu adalah dari sisi materi. Adapun untuk sisi hatinya, ya, untuk membuat dia senang, bolehlah. Ya, kita jaga fisiknya, kita penuhi kebutuhannya untuk dia bisa membuat dia senang. Tapi untuk membuat dia bahagia, isi hati yang paling menentukan. Bahagiakah anak dengan apa yang kita siapkan untuknya di masa depannya, di waktu dia besar? Itu diukur dengan kondisi hatinya. Kondisi hati tidak akan pernah pada level kebahagiaan sampai ketakwaan adalah sesuatu yang kuat pada dirinya. Habis waktu kita. Nah, azan atau kita sambung bulan depan? Nah, azan dulu. Salat dulu azan. Baik, nanti kita lanjutkan pada salat Isya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita. Berarti sudah 2 poin menjadi pembahasan kita. Yang pertama, memahami keberhasilan di dunia ini hanyalah ketika seorang itu mampu menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua, keteladanan orang tua yang sangat penting dan peran mereka yang juga berada pada barisan terdepan di dalam mendidik anak-anaknya. Maka hati-hati kepada orang tua khususnya, kenali baik-baik kebiasaan kita di saat kita marah, di saat kita kecewa, di saat kita sedih, di saat kita senang. Kenali baik-baik. Karena di balik semua sikap kita itu terdapat pesan pendidikan yang akan direkam dengan kuat oleh anak-anak kita. Lalu kemudian yang ketiga dan keempat, kita cukupkan saja 4, ya, karena nanti juga yang dari tempat yang jauh agak kemalaman, ya. Yang ketiga, hal yang menjadi perhatian utama kita adalah yaitu menanamkan nilai-nilai ilmu pada kita orang tua dan anak kita khususnya. Kita katakan anak kita khususnya, kalau kita orang tua sudah punya banyak kesibukan, ya, tapi bagaimanapun juga anak yang diamanahkan Allah pada kita, haruslah kita tuntaskan amanahnya dengan baik, dengan mendidik mereka. Maka kita tetap juga menambah amunisi keilmuan kita. Dan untuk anak-anak kita, apalagi ketika orang tua berharap anaknya mampu menjadi seorang arsitek hebat, dia akan memilih jenjang pendidikan agar anaknya sampai pada kemampuan, keahlian sebagai arsitek yang handal. Demikian pula dia berharap anaknya menjadi seorang insinyur, dia berharap menjadi anaknya seorang pengusaha, menjadi seorang yang pakar tentang otomotif, menjadi seorang
dokter yang hebat, dan orang tua akan memilih langkah-langkah untuk anak-anak. Maka ketika kita berharap anak kita menjadi seorang yang bertakwa, maka kenali baik-baik sejauh apa kita menanamkan keilmuan yang nantinya mengantarkan anak kita pada ketakwaan. Jangan sampai ketakwaan ini menjadi suatu hal yang berharga menurut kita, ya. Ternyata dia hanyalah harga secara lisan. Karena dalam prakteknya kita tidak sedikit pun memperjuangkan ilmu, wawasan yang harus dimiliki oleh seorang anak ketika kita berharap menjadi seorang yang bertakwa. Bisakah ketakwaan tumbuh pada seseorang tanpa ilmu? Bagaimana bisa? Dikarenakan agama ini lahir bukan dengan akal logika, tetapi dengan Al-Quran dan Sunnah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehebat apakah Al-Quran dan Sunnah dalam memberikan sebuah perubahan? Jangan tanyakan lagi sehebat apakah Al-Quran memberikan perubahan pada seseorang, pada sebuah rumah. Jangankan itu, kita ingat saja baik-baik ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah utus sebagai seorang Rasul di usianya 40 tahun berdakwah di kota Makkah selama 13 tahun. 13 tahun. Apa sebetulnya yang dilakukan oleh Nabi? Apakah Nabi sedang mengajarkan penduduk kota Makkah bagaimana berperang? Apakah Nabi sedang mengajarkan penduduk kota Makkah bagaimanakah teori ekonomi, perdagangan, pertanian? Apakah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang mendampingi Rasulullah? Adakah masjid pada waktu itu? Adakah pengurus masjid yang mengundang Rasulullah untuk menyampaikan Al-Quran? Tidak ada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah seorang diri, diamini oleh istrinya, diikuti oleh keponakan, oleh sepupunya, oleh beberapa orang sahabatnya, dan kemudian mulai siang malam mengajarkan pada manusia, beribadahlah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkanlah berhala. Tinggalkanlah wasilah-wasilah yang itu merupakan kesyirikan. Tinggalkanlah tangkal, jimat, berprasangka sial dan lain-lainnya. Sambunglah silaturahim. Jangan lagi berzina, jangan lagi mabuk-mabukan. Jaga muamalah, jangan ada kezaliman. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun. Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana akhirnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahun ke-13 Rasulullah harus meninggalkan kota Mekah. Kampung halamannya, tempat tumpah darahnya sudah tidak bisa lagi menerimanya. Di usianya 53 tahun Nabi meninggalkan kota Mekah di bawah ancaman yang dahsyat, dibunuh, dicari-cari, dikejar-kejar, dihargai nyawanya dengan nilai 100 onta. Apa yang diajarkan Nabi? Apa yang ditanamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Al-Quran, aturan kehidupan, aturan yang mengatur kita berbuat kepada Sang Pencipta kita, kepada kedua orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, kepada manusia semuanya dengan beragam level mereka. Yang sudah hilang nilai-nilai aturan itu pada bangsa jahiliyah. Terusir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian keluar pula sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempertahankan keimanan mereka. Mereka tinggalkan hartanya, mereka tinggalkan dunianya, kaya raya mereka. Tapi keimanan sesuatu yang paling berharga dari itu semuanya. Bagaimanakah akhirnya? Akhirnya singkat cerita, dua negara superpower, Romawi dan Persia, dalam satu abad takluk semuanya. Kota Mekah ditaklukkan tanpa peperangan, menyerah mereka begitu semua. Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu pindah ke kota Madinah, lalu kemudian berubah dakwah Rasulullah menjadi dakwah politik, menjadi dakwah bagaimana jadi tentara yang hebat?
petempur yang hebat, pemanah yang hebat. Tidak. Yang diajarkan oleh Rasulullah adalah mengenalkan kita dengan Sang Pencipta. Bagaimanakah kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Apapun yang kita tekuni, apapun yang kita jalani, tetaplah kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap semata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa hebat dengan dunia kita, merasa hebat dengan pangkat dan jabatan kita, merasa mampu dikenakan wawasan kita. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan Sunnah. Bagaimanakah dengan sahabat-sahabat yang dahulunya meninggalkan Mekah, berubah hidupnya dari kaya menjadi miskin? Apakah dengan mengenalkan Al-Quran dan Sunnah kemudian mereka berubah menjadi kehidupannya miskin? Tidak. Justru sewaktu mereka masih berada dalam kekufuran, tidak ada negeri, satu negeri pun yang bisa mereka taklukkan. Satu negeri pun, bangsa Arab hanya dikenal oleh Romawi dan Persia sebagai manusia-manusia pengemis. Datang ke negeri mereka mengemis. Apa-apa yang ada di kebun-kebun mereka, itu yang mereka kenal cuma dari bangsa Arab. Tapi ketika kehidupan mereka sudah tertata, akidah mereka sudah dibangun dan diperbaiki pondasinya, adab akhlak mereka sesama makhluk kepada orang tua juga sudah tertata dengan baik, keimanan menancap dan menghujam dengan tajam di hati mereka, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada, dunia semuanya bagi mereka adalah satu hal yang kecil saja. Bagi mereka meninggalkan Mekah satu hal yang mudah saja. Dan ketika mereka pun menjadi orang yang kaya raya, bagi mereka dunia adalah wasilah mereka masuk surga pada Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja kita berharap anak kita menjadi seorang insinyur, menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang dokter, menjadi seorang spesialis, silakan. Tapi jangan sampai mereka menjadi orang yang miskin. Dia menjadi seorang dokter, dia menjadi seorang yang pakar, dia menjadi seorang yang ahli, tapi hanya bisa untuk kekayaannya dirinya sendiri. Begitu ajalnya tiba, tidak ada sesuatu pun yang bisa diberikan untuk orang tuanya, bahkan untuk dirinya. Tapi coba tanamkan Al-Quran pada mereka. Lihat nilai-nilai Al-Quran dalam diri anak-anak kita. Perhatikan baik-baik. Perhatikan solat mereka. Perhatikan ibadah mereka. Perhatikan muamalah mereka. Insya Allah, ketika dia menjadi dokter, dia menjadi dokter yang muslim. Dia menjadi pengusaha, dia menjadi pengusaha yang muslim. Dia menjadi seorang yang kaya, kekayaan tidak pernah menaklukkan hatinya. Kekayaan ada di genggamnya dan tidak membuat dia hina dengan kekayaan tersebut. Izah Islamnya suatu hal yang hidup. Ilmu lah yang membedakan seseorang bertakwa dan tidak bertakwa. Ilmu lah yang membuat seorang anak menahan dirinya untuk berkata-kata kepada orang tuanya. Dia memilih-milih apa kata yang bisa dia ucapkan, mana yang tidak boleh dia ucapkan kepada orang tuanya. Siapakah itu yang menuntunnya? Ilmu itu yang menuntunnya. Di zaman fitnah seperti saat ini, ketika peperangan itu begitu terbuka, benda ini menjadi sesuatu yang menghancurkan segala lini kehidupan manusia, maka satu-satunya senjata untuk bertahan dari fitnah-fitnah yang ada saat ini hanyalah ilmu. Maka kalau kita tidak merencanakan untuk ketakwaan anak-anak kita, hanya sebatas berharap-harap semata, dan untuk dunianya kita berjuang habis-habisan, maka rubahlah sudut pandang kita sebelum terlambat. Nah. 5 menit lagi. Dan yang terakhir untuk pembahasan ini. Nah, jadi kalau serinya masih banyak sebetulnya, tapi kita sederhanakan. Dalam kita orang tua, respek dengan pertumbuhan perkembangan anak kita adalah wujud kita berharap terbaik untuk anak-anak kita. Respek kita. Apabila kita orang tua kehilangan respek ini, kita hanya merasa aman-aman saja semuanya.
tanpa menuntun mereka, tanpa membimbing mereka, bahkan akhirnya tidak bisa ditolak lagi. Ada kepala keluarga mengatakan, komando kepemimpinan telah diambil oleh anaknya. Anaknya punya hak veto untuk menentukan apa yang dia inginkan, sedangkan orang tua tidak bisa apa-apa. Apapun penjelasan kita sebagai orang tua, pada hakikatnya kita tidak bisa lari dari apa dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekerasan dia, sikapnya yang keras, tidak mau berubah. Seperti itu adalah binaan kita. Kita orang tua yang telah memberi tongkat komando itu kepadanya. Tidak ada satupun alasan yang bisa diterima, yang bisa membenarkan bahwasanya anaknya telah menentukan keinginannya sendiri tanpa bisa dicampuri oleh orang tuanya. Maka jadilah kita orang tua yang memperhatikan pertumbuhan, kegiatan, aktivitas anak-anak kita. Terkhusus yaitu lingkungan anak kita. Perhatikan baik-baik lingkungan anak kita. Ketika kita membahas lingkungan ini adalah satu pembahasan yang sangat luas juga. Tapi sederhananya, jangan kita buru-buru dulu mencari siapa teman anak kita. Jangan dulu. Ya, memang perlu kita mengetahui siapa teman anak-anak kita. Ya, tapi perhatikan lingkungan itu mulai dari kamar anak kita. Bagaimana anak kita dengan aktivitasnya dalam kamarnya. Apalagi kita orang tua telah memberikan gadget, HP kepada anak kita, dan dia bebas beraktivitas dengan HP-nya dalam kamarnya. Segala bentuk fitnah yang dikhawatirkan dari lingkungan saat ini, itu semuanya sudah dikalahkan oleh benda ini. Ya, dia berada pada barisan terdepan yang bisa menggagalkan keberhasilan anak-anak kita, yang bisa mengkandaskan itu semua. Jadi sebagai orang tua, jadilah orang tua yang respect. Perhatikan tutur kata anak-anak kita. Perhatikan ketika dia berkomunikasi dengan adik-adiknya, dengan saudaranya, dengan kita orang tuanya. Perhatikan baik-baik. Dan perhatikan dia dengan sholatnya. Ya, perhatikan dia dengan sholatnya, dia dengan zikirnya, dia dengan Al-Qur'annya. Jangan sampai dalam hal yang wajib kita juga tutup mata. Biarkan saja. Dia kan masih anak-anak, umur sudah 12 tahun. Biarkan saja. Dia tidak bisa mengaji, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Nanti ada waktunya dia akan sadar. 17 tahun dia nggak bisa sholat, nggak tahu dia baca apa yang mau dibaca ketika sholat. Biarkan saja. Nanti ada waktunya nanti ketika dia akan berkeluarga untuk mencarinya sendiri. Nah, maka sahabat Rasulullah mengingatkan, adibu abna'akum qabla an tus'alu. Didiklah perilaku anak-anak kalian sebelum nanti kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembahasan kita pada malam hari ini. 4 poin ini semoga menjadi perhatian untuk kita semuanya, dan perjuangan kita menjadi orang tua di abad ini adalah perjuangan yang hebat, perjuangan yang luar biasa. Dan tidak ada istilah saya sudah berbuat dan saya sudah maksimal dan saya lepaskan semuanya, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilah bendera putih, tidak ada. Ya, selama dia adalah anak kita, maka tanggung jawab kita belumlah gugur. Sampai berapakah usianya? Tidak ada. Selama dia statusnya anak kita, kewajiban kita orang tua untuk mengingatkan, menasihati dan mendidiknya sebagaimana yang Allah contohkan pada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam, ya, seorang nabi Allah Subhanahu wa taala yang kita enggak usah ragukan lagi bagaimana Nabi Allah mendidik anaknya, tetapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan pada makhluk, bukan pada manusia. Namun di situ Allah Subhanahu wa taala mengisahkan keteladanan Nabi Nuh yang patut kita contoh di dalam sabar beliau mendakwahi anak-anaknya. Jangan pernah kita memakai istilah sudah cukup. Ya, tidak ada istilah mantan anak, mantan istri ada, tapi mantan anak tidak ada sama sekali. Selama dia anak kita, maka semoga kita selalu diberikan kesabaran untuk mendidiknya.
Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.